Saya baru saja menata hidangan di atas meja makan, tetapi ibu mertua saya langsung membungkus 4 porsi besar untuk dibawa ke rumah adik ipar. Saya tidak marah-marah atau membuat keributan, saya hanya diam-diam membuang semua sisa makanan yang ada dan melakukan satu hal yang membuat wajah mereka pucat pasi. Mari simak kisah selengkapnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari pertama saya resmi melangkah ke dalam pernikahan ini. Jangka waktu itu mungkin tidak terlalu panjang jika dibandingkan dengan umur manusia, tetapi sudah cukup untuk mengikis habis semua harapan dan kebahagiaan seorang perempuan. Nama saya Nadia, seorang istri yang selalu mengingatkan diri sendiri untuk terus berkorban dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga. Di sebuah unit apartemen di Jakarta yang hening pada Minggu pagi, matahari belum sepenuhnya terbit, kabut tipis dan embun masih menutupi jendela. Saya bangun perlahan, merapikan selimut dan bantal, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun agar Bima bisa tidur lebih lama. Bima adalah suami saya, pria yang selalu meminta saya untuk memaklumi ibunya dan mengalah pada adik perempuannya. Selama 5 tahun ini, saya hidup dengan prinsip tersebut. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang tidak kalah dari suami saya, bahkan di banyak bulan gaji saya lebih besar berkat bonus proyek. Namun, begitu melangkah masuk ke pintu rumah, saya langsung menanggalkan citra wanita karier dan mengenakan celemek yang berbau minyak goreng. Segala urusan dari pergi ke pasar, memasak, membersihkan rumah, hingga mencuci pakaian, semuanya jatuh ke tangan saya. Bima pulang kerja hanya tinggal mandi lalu duduk di meja makan. Semenjak ayah mertua saya meninggal, ibu mertua pindah untuk tinggal bersama kami. Beliau menganggap bahwa mengurus rumah tangga adalah kewajiban mutlak saya. Beliau sering mengingatkan bahwa menantu adalah orang luar yang harus dididik dengan keras agar tahu tata krama. Pagi ini, saya memutuskan untuk memanjakan keluarga dengan hidangan yang sangat lezat. Sudah lama sekali keluarga kami tidak berkumpul lengkap di akhir pekan. Saya menenteng tas belanja dan berjalan kaki ke pasar induk yang berjarak sekitar 2 kilometer dari apartemen. Pasar pagi itu sangat padat dan bising oleh suara tawa serta tawar-menawar. Saya mampir ke lapak penjual makanan laut langganan, memilih sendiri kepiting-kepiting bakau berukuran sebesar telapak tangan dengan cangkang keras dan daging padat, ditambah lebih dari 1 kilogram udang pancat segar yang masih melompat-lompat di dalam baskom air. Setelah itu, saya mampir ke los daging untuk membeli daging sapi impor kualitas terbaik, berniat membuat tumis daging sapi lada hitam yang empuk dan manis. Saya menghitung cepat di dalam hati. Total belanja pagi ini menghabiskan uang hampir Rp2.000. Itu adalah uang dari kantong saya sendiri, setara dengan hasil kerja keras saya selama beberapa hari. Saya harus begadang mengerjakan proyek dan menahan tekanan dari klien demi mendapatkan uang bonus tersebut. Saya tidak pernah mengeluh soal pengeluaran, saya hanya berharap ketika hidangan disajikan dan keluarga berkumpul, ibu mertua akan mengurangi kata-kata sindirannya. Saya juga ingin Bima menikmati makanan enak setelah sepekan bekerja keras. Tiba di rumah pukul 8 pagi, Bima masih belum bangun. Ibu mertua saya sudah bangun sejak tadi. Beliau duduk menyilangkan kaki di sofa ruang tamu, tangannya memegang remote TV dan terus memindahkan saluran. Beliau mengenakan daster sutra motif bunga berwarna gelap, rambutnya dicepol rapi ke belakang. Melihat saya bersusah payah membawa banyak kantong belanjaan masuk, beliau hanya melirik sekilas lalu membuang muka. Mulutnya menggerutu bahwa acara TV hari ini sangat membosankan. Beliau sama sekali tidak berniat berdiri untuk membantu saya memetik sayur atau mencuci piring. Saya diam-diam membawa belanjaan ke dapur dan memulai rutinitas saya. Kompor dinyalakan, udara mulai terasa panas. Saya sibuk membersihkan kepiting, mengupas udang, dan mengiris daging sapi. Setiap masakan saya siapkan dengan teliti, dari bumbu hingga cara penyajiannya. 7 jenis lauk, mulai dari yang gurih, tumisan, hingga kuah, semuanya saya buat dengan sepenuh hati. Piring berisi kepiting saus padang yang merah merona, udang pancet asam manis yang mengkilap, tumis daging sapi lada hitam yang harum, tumis kangkung terasi yang hijau segar, tahu goreng garing, ditemani semangkuk sup iga sapi jamur yang segar, serta sepiring acar timun dan wortel. Saya menata piring-piring itu dengan hati-hati di atas meja makan kayu jati di tengah ruangan. Punggung saya basah oleh keringat, tangan dan kaki terasa pegal, tetapi melihat meja makan yang tertata rapi, ada sedikit kelegaan di hati saya. Saya mengambil lap untuk membersihkan sisa tetesan kuah di tepi piring, lalu menyusun 3 pasang sendok garpu dan mangkuk dengan rapi. Di kepala saya, terbayang adegan Bima keluar dari kamar tidur, tersenyum senang, dan menarik kursi. Saya juga berharap, sekeras apapun ibu mertua saya, melihat hidangan ini setidaknya akan mengurangi kritikannya. Kehidupan saya sebagai menantu memang tidak pernah mulus. Apartemen seharga Rp2.000 ini dibeli dari hasil patungan uang kami berdua. Tapi saya selalu merasa seperti orang yang sekadar menumpang.
Ibu mertua saya selalu mengingatkan Bima untuk memegang uangnya erat-erat dan tidak membiarkan istri memegang kendali finansial. Beliau terus-menerus mengambil barang-barang yang saya beli untuk rumah ini dan memberikannya kepada Lia, adik perempuan Bima yang tinggal di kompleks apartemen sebelah. Lia adalah putri kesayangan beliau. Dia sudah berkeluarga, tetapi sering datang ke rumah kami untuk mengambil makanan, meminjam uang, dan tidak pernah mengembalikannya. Setiap kali saya mencoba mengkritik hal ini, Bima selalu membantahnya. Ia selalu membela adiknya dengan berkata, "Aku cuma punya satu adik perempuan, kalau bukan aku yang melindunginya, siapa lagi?" Perkataannya mematikan semua argumen saya. Saya memilih diam demi menjaga kedamaian rumah. Kesabaran yang berlarut-larut selama 5 tahun mengubah saya menjadi sosok bisu di rumah saya sendiri. Melihat hidangan yang sempurna ini, saya meyakinkan diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang damai. Namun, saya sama sekali tidak menduga bahwa meja makan ini akan menjadi puncak batas kesabaran saya yang terakhir. Makanan sudah siap. Aroma masakan menyebar ke seluruh penjuru ruang tamu dan dapur terbuka apartemen ini. Saya melepaskan celemek, menggantungnya, mencuci tangan hingga bersih, lalu berjalan ke ruang tamu untuk memanggil Bima dan ibu mertua makan. Bima baru saja keluar dari kamar. Dia meregangkan tubuh dan menguap panjang, matanya masih setengah terpejam. Ia melirik sekilas ke meja makan lalu berjalan ke kamar mandi untuk sikat gigi. Ibu mertua mematikan TV dan berdiri perlahan. Beliau berjalan menuju meja makan, matanya menyapu 7 hidangan yang susah payah saya siapkan sepanjang pagi. Tidak ada satupun kata pujian, tidak ada senyuman. Beliau langsung berbalik menuju lemari dapur, terdengar suara membongkar barang. Saya berdiri di dekat meja makan, bingung mencari tahu apa yang sedang beliau cari. Sesaat kemudian, beliau kembali dengan 4 wadah plastik Tupperware ukuran besar yang biasanya saya gunakan untuk menyimpan makanan di kulkas. Dengan santai, beliau membuka tutup Tupperware itu dan menyusunnya berjejer di atas meja. Tangannya mengambil sendok sayur besar dan langsung mengarah ke piring kepiting saus Padang. Beliau mengambil semua kepiting yang paling besar dan paling bagus, lalu memasukkannya ke dalam wadah pertama. Selanjutnya, beliau menuangkan seluruh isi piring udang asam manis ke wadah kedua. Piring tumis daging sapi langsung menyusut drastis saat beliau meraup semua irisan daging yang empuk ke dalam wadah ketiga, hanya menyisakan beberapa potong bawang bombay yang pucat. Terakhir, beliau meraup semua iga sapi yang empuk dari dalam mangkuk sup ke wadah keempat. Semua gerakannya berlangsung cepat, cekatan, dan benar-benar mengabaikan kehadiran saya. Saya berdiri membeku di tempat. Otak saya seolah berhenti bekerja selama beberapa detik. Saya mencoba membuka mulut untuk bertanya apa maksud perbuatannya. Beliau menutup keempat Tupperware itu, menumpuknya, lalu menatap saya dengan tatapan dingin tanpa rasa bersalah sama sekali. "Lia, akhir-akhir ini kurusan, ibu mau bawakan ini supaya dia bisa makan enak. Kalian suami istri makan saja sayur dan tahu, itu lebih bagus untuk perut. Makan daging banyak-banyak malah bikin penyakit. Makanan di luar juga banyak. Kalian berdua kerja dan punya gaji, kapan saja bisa beli. Sedangkan adikmu itu di rumah repot urus anak, dari mana dia punya uang buat makan enak? Ibu bawakan ini sekalian lewat, kamu jangan banyak protes." Setelah berkata begitu, beliau berbalik dan bersiap menenteng tas berisi wadah makanan itu menuju pintu tempat beliau menyimpan sepatu jalannya. Di atas meja makan yang besar itu, kini hanya tersisa 3 hidangan, sepiring tumis kangkung, sepiring tahu goreng, sepiring acar timun, dan sisa kuah kaldu iga yang tinggal genangan bersama irisan bawang bombay yang berserakan. Hidangan seharga Rp2.000 yang saya siapkan dengan penuh keringat sejak subuh, bergelut di dapur yang panas selama 3 jam, kini berubah menjadi sisa makanan yang menyedihkan. Tenaga, keringat, dan uang hasil kerja keras saya dianggap seperti sampah olehnya. Segala rasa sesak yang terpendam selama 5 tahun tiba-tiba meledak di dalam dada saya. Saya teringat saat-saat Lia datang ke rumah, sembarangan membuka meja rias saya, dan mengambil parfum mahal saya. Saya teringat ketika ibu mertua mengambil gaji Bima untuk membiayai liburan Lia, sementara tagihan listrik, air, dan iuran pengelolaan lingkungan IPL, apartemen, semuanya saya yang menanggung. Saya teringat kata-kata Bima yang membela ibu dan adiknya, memaksa saya untuk menunduk dan menerima semua hal yang tidak masuk akal itu. Semua memori itu melintas di benak saya dengan sangat jelas. Mereka tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Di mata mereka, saya hanyalah mesin pencetak uang yang tidak boleh mengeluh, pembantu gratis yang tidak perlu digaji, dan sumber fasilitas tak terbatas untuk putri kesayangan mereka, Lia. Ibu mertua rela menginjak-injak rasa hormat sekecil apapun terhadap jerih payah menantunya hanya demi memanjakan anak kandungnya secara membabi buta. Beliau merampas 4 makanan terenak dan termahal, meninggalkan saya dengan penghinaan telak atas martabat dan ketulusan saya.
Melihat 3 sisa lauk yang menyedihkan di atas meja, batas kesabaran terakhir di dalam diri saya hancur berkeping-keping. Kemarahan saya tidak meledak menjadi teriakan histeris. Kemarahan itu meresap jauh ke dalam, mematikan sisa-sisa harapan untuk mempertahankan pernikahan ini. Suasana di sekitar saya begitu hening, hingga saya bisa mendengar suara Bima menyalakan keran air di kamar mandi. Saya tidak menangis, tidak ada satupun air mata yang jatuh. Dulu, saya akan lari ke kamar, mengunci pintu, membenamkan wajah di bantal dan menangis sejadi-jadinya, lalu membohongi diri sendiri bahwa besok semuanya akan baik-baik saja. Tapi hari ini, saya tidak ingin membohongi diri sendiri sedetik pun lagi. Saya melangkah pelan menuju meja makan. Saya mengulurkan tangan dan mengangkat piring tumis kangkung. Tanpa ragu sedikit pun, saya berjalan ke sudut dapur, membuka tutup tempat sampah, dan menumpahkan seluruh isi kangkung hijau itu ke dalamnya. Suara makanan jatuh ke dasar tempat sampah kosong terdengar sangat jelas. Andai udang dan daging sapi mahal itu masih ada di meja, mereka juga akan bernasib sama. Namun saat ini, di meja hanya ada sayur dan tahu. Saya membuang semuanya tanpa merasa sayang sedikit pun. Selanjutnya adalah piring tahu goreng. Potongan-potongan tahu keemasan itu satu persatu meluncur ke dalam kantong sampah. Terakhir, saya mengangkat mangkuk acar dan sisa kuah sup, lalu menuangkannya ke wastafel, menyalakan keran agar semuanya tersapu bersih tak tersisa. Ibu mertua yang baru saja selesai memakai sepatu dan hendak berbalik keluar pintu, mendengar keributan itu. Beliau menoleh dan menyaksikan seluruh tindakan tegas saya. Wajahnya seketika berubah pucat pasi. Beliau melempar tas belanjaannya ke lantai dan menerjang ke arah dapur seperti badai. Beliau mengayunkan tangannya, memaki-maki saya sebagai wanita yang tidak tahu cara mengurus keluarga. Beliau membawa-bawa nama orang tua kandung saya untuk menyindir, mengatakan bahwa besannya tidak tahu cara mendidik anak perempuan, makanya melahirkan anak pembangkang seperti saya. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya melengking penuh amarah. Sikap apa-apaan ini, dasar perempuan boros, perusak. Sial banget rumah ini punya menantu macam kamu. Makanan masih bagus-bagus malah kamu buang, kamu mau menantang saya ya? Dasar kurang ajar, tidak tahu diuntung. Saya berdiri tegak menghadapi tatapan tajam ibu mertua. Tidak ada ketakutan atau sikap mengalah seperti biasanya. Saya menatapnya dengan tatapan paling dingin yang pernah saya miliki, dan dengan tenang melontarkan satu kalimat. Kalau sudah tidak ada yang mau makan ya dibuang saja, buat apa dibiarkan menuh-menuhin meja. Setelah berkata begitu, saya meninggalkan piring-piring kosong di atas meja dapur, berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur. Ibu mertua seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Beliau mematung beberapa detik, lalu mulai menjerit dan menangis histeris. Beliau memukul-mukul meja makan sambil terus mengutuk saya sebagai menantu yang tidak tahu diri karena berani menjawab mertua. Suara ribut itu mengejutkan Bima. Ia bergegas keluar dari kamar mandi dengan sisa busa cukur di wajahnya. Melihat ibunya menangis terseduh-seduh di tengah rumah dan tempat sampah penuh dengan makanan yang baru saja dimasak, Bima berteriak memanggil nama saya. Tapi saya sudah melangkah masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Semua suara kekacauan di luar terhalang oleh pintu kayu yang tebal. Berdiri di tengah kamar tidur yang dipenuhi barang-barang kami berdua, saya merasa pikiran saya sangat jernih. Kepengecutan saya selama 5 tahun terakhir telah saya buang ke tempat sampah bersama dengan tumis kangkung itu. Saya tidak lagi merasa terikat, tidak ada lagi rasa iba. Puncak dari penderitaan bukanlah air mata, melainkan matinya segala emosi. Itulah saya saat ini, sebuah rasa dingin yang ekstrem menyelimuti seluruh pikiran saya. Saya sadar saya tidak pantas berada di rumah ini. Meskipun sebagian besar dari apartemen 2.000 rupiah ini dibeli dari uang darah dan keringat saya, tempat ini hanyalah sangkar yang mengurung masa muda dan harga diri saya. Sudah saatnya saya menghancurkan sangkar ini dengan tangan saya sendiri. Di dalam kamar, saya berjalan ke lemari pakaian. Saya berjinjit dan menarik koper abu-abu dari atas lemari, lalu meletakkannya di atas tempat tidur. Tangan saya dengan cekatan membuka koper, memilih beberapa setel baju rumah, 3 set pakaian pergi, dan barang-barang pribadi yang paling penting, lalu memasukkannya ke dalam. Saya tidak membawa satupun barang yang tidak saya beli dengan uang saya sendiri. Beberapa perhiasan peninggalan dari ibu kandung saya simpan dengan hati-hati ke dalam tas tangan. Kamar yang dulu saya hias dengan penuh cinta, dari tirai hingga spray, kini terlihat sangat asing. Foto pernikahan besar yang tergantung di dinding, menampilkan senyum kebahagiaan palsu kami berdua, saat ini hanya membuat saya merasa konyol atas kebodohan saya sendiri. Di luar, suara gedoran pintu bertubi-tubi terdengar. Bima meneriakkan nama saya, menuntut agar saya membuka pintu, bicara baik-baik, dan meminta maaf kepada ibunya detik ini juga. Bima bilang saya sudah gila, melakukan tindakan konyol membuang makanan yang akan dimakan ibunya.
Perkataan suamiku itu semakin membuktikan betapa buta dan tidak pekanya dia. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya mengapa hanya ada 3 lauk murah di atas meja. Tidak bertanya dari mana asal 4 tupperware penuh makanan yang dipegang ibunya. Di kepalanya, ibunya selalu benar, dan saya selalu menjadi pembuat masalah. Saya mengabaikan semua teriakannya. Saya mengambil ponsel dan membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Jari saya bergerak cepat, memesan tiket penerbangan siang ini juga dengan tujuan Bali. Tempat yang selalu saya dambakan untuk dikunjungi bersama suami saat perayaan hari pernikahan, tetapi Bima selalu beralasan sibuk atau harus menemani ibu dan adiknya belanja sehingga membatalkannya. Kali ini, saya akan pergi sendiri. Pembayaran berhasil, kode tiket muncul di layar ponsel. Saya menutup resleting koper, mengambil tas, dan berdiri di depan cermin untuk menatap diri saya sendiri untuk terakhir kalinya. Perempuan di cermin itu memiliki kantung mata yang gelap, rambut yang diikat asal-asalan, tetapi matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Saya berjalan mendekat dan membuka kunci pintu. Bima berdiri tepat di depan pintu, tangannya terangkat hendak menggedor lagi. Ibu mertua berdiri di belakangnya, memegang dada dan pura-pura sesak napas, berakting seperti orang lemah yang ditindas. Melihat saya keluar menenteng koper, Bima tertegun. Ia menatap koper itu, mengerutkan kening dan membentak, "Mau bawa koper kemana kamu? Minta maaf sama ibu sekarang juga. Siapa yang izinkan kamu bikin onar di rumah ini? Segala sesuatu ada batasnya, kalau marah ya sewajarnya saja. Jangan sampai aku harus turun tangan mendidikmu lagi." Saya tidak menjawab Bima. Saya melewatinya seolah ia hanyalah sebatang kayu kosong. Saya menenteng koper menuju pintu utama, mengganti sandal rumah dengan sepatu kets. Ibu mertua melihat saya benar-benar ingin pergi, langsung berteriak memprovokasi putranya. "Lihat istrimu itu, dia mau kabur dari rumah. Dasar perempuan tidak berpendidikan. Kalau berani pergi, jangan pernah tunjukkan mukamu di rumah ini lagi. Ibu tantang kamu keluar dari pintu itu. Kalau kamu pergi, ibu akan carikan Bima istri baru." Banyak anak gadis penurut yang mau masuk ke keluarga ini. Saya membuka pintu apartemen dan melangkah ke lorong. Saya memesan taksi online, Gocar, untuk menjemput di lobi, lalu berjalan santai menuju lift. Di belakang saya, makian Bima dan sumpah serapah ibu mertua masih terus menggema. Pintu lift terbuka. Saya masuk dan menekan tombol lantai dasar. Pintu logam itu tertutup, memutus total pemandangan keluarga busuk itu dari pandangan saya. Tiba di lobi, taksi yang saya pesan sudah menunggu di pinggir jalan. Sopir taksi membantu saya memasukkan koper ke bagasi. Ia menatap saya dengan rasa iba melihat wajah saya yang terburu-buru, tetapi saya tidak peduli. Saya membuka pintu mobil, duduk di kursi belakang, dan meminta sopir melaju langsung ke Bandara Soekarno-Hatta secepat mungkin. Duduk di dalam mobil melihat pemandangan jalanan Jakarta yang akrab berlalu di belakang, saya mematikan daya ponsel saya. Saya memutuskan hubungan sepenuhnya dengan dunia yang baru saja saya tinggalkan. Sebuah rasa lega yang aneh merayap ke setiap sel tubuh saya. Selama 5 tahun, saya kehilangan jati diri demi ilusi sebuah keluarga yang sempurna. Saat ini, dengan tiket pesawat di tangan, saya tahu saya telah membebaskan diri. Hidup Nadia mulai detik ini hanya akan ditentukan oleh Nadia sendiri. Bima berdiri mematung di depan pintu apartemen. Setelah lelah bekerja, ia berharap bisa pulang dan makan makanan yang layak. Namun yang tersaji di depan matanya adalah pemandangan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meja makan kayu jati itu kosong melompong. Piring-piring kotor menumpuk berantakan. Di lantai dapur, sampah berserakan, bau sisa makanan menguar menyengat. Ibu Bima duduk di lantai ruang tamu, memukul-mukul pahanya dan menangis meraung-raung. Melihat Bima, ia langsung meluapkan keluhannya. "Nak Bima, kamu lihat istrimu itu betapa kurang ajarnya. Dia masak tapi tidak biarkan siapapun makan, malah dibuang semua ke tong sampah." Ibu baru tegur sedikit, dia malah memaki ibu sebagai parasit lalu mengemasi bajunya dan pergi. "Kamu kerja keras menghidupi dia, tapi begini cara dia memperlakukan ibumu. Seumur hidup ibu belum pernah lihat menantu sekurang ajar istrimu itu." Mendengar cerita ibunya, amarah Bima memuncak. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan bergegas ke dapur. Mengintip ke dalam tempat sampah, Bima melihat kangkung, tahu, dan kuah yang bercampur aduk jadi satu. Ia menoleh dan bertanya pada ibunya mengapa hidangan yang baik-baik saja bisa berakhir seperti ini. Ibu Bima menutupi kebenarannya, mengatakan bahwa ia hanya menasihati Nadia agar berhemat dan tidak boros saat memasak, lalu Nadia tiba-tiba kumat, marah, dan membuang semuanya. Bima mengeluarkan ponsel dari saku celananya, menekan nomor Nadia, berniat memakinya habis-habisan. Ia bertekad kali ini tidak akan mengalah, ia akan memaksa Nadia segera pulang dan berlutut meminta maaf kepada ibunya.
Namun, yang menjawab panggilannya hanyalah suara robot operator yang memberitahu bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Bima dengan marah beralih memanggil lewat WhatsApp. Layar menunjukkan pemberitahuan bahwa ia tidak dapat mengirim pesan atau menelepon karena telah diblokir. Bima tidak percaya dengan matanya, ia membuka Instagram untuk mencari profil istrinya. Hasilnya sama saja. Akun Nadia benar-benar hilang dari daftar pencariannya. Kemarahan awal perlahan berubah menjadi kepanikan yang samar. Selama 5 tahun hidup bersama, Nadia dan Bima memang sering berdebat. Namun setiap kali bertengkar, Nadia hanya memilih diam, membersihkan rumah sendirian, lalu beberapa hari kemudian berinisiatif berdamai. Nadia tidak pernah berani mematikan ponsel, memblokir nomor telepon, apalagi mengemasi barang dan pergi dari rumah. Bima mondar-mandir di ruang tamu, pikirannya kacau. Ia masuk ke kamar tidur yang kini terasa kosong, melihat pintu lemari pakaian yang terbuka lebar. Pakaian pergi dan barang-barang pribadi Nadia sudah tidak ada di sana. Melihat ibunya yang masih merintih menangis, Bima tiba-tiba merasakan kecemasan yang semakin membesar di hatinya. Tepat saat Bima sedang gelisah, ponselnya berdering, panggilan dari Lia. Bima mengangkatnya, belum sempat ia bicara, suara melengking Lia sudah terdengar menuntut uang. Lia bilang ia ingin membeli tas desainer bermerek seharga Rp15.000 untuk pergi ke pernikahan temannya akhir pekan ini, dan menyuruh Bima segera mentransfernya. Mendengar adiknya menuntut uang di saat rumah sedang kacau balau, kemarahan Bima yang sedari tadi ditahannya tiba-tiba meledak, ia membentak lewat telepon, "Kamu gila ya? Di rumah lagi banyak masalah, kakak iparmu baru saja kabur. Dari mana aku punya uang untuk meminjamimu belanja? Kamu sudah punya suami, urus saja dirimu sendiri, jangan banyak menuntut." Lia yang dimarahi langsung tersinggung dan membantah kakaknya dengan nada tinggi, lalu mematikan telepon dengan kasar. Bima menjatuhkan tubuhnya ke kasur empuk yang dibeli oleh Nadia. Ia mengacak-acak rambutnya frustrasi. Rumah tanpa kehadiran Nadia tiba-tiba terasa mencekik dan menakutkan. Bima baru menyadari, dari hal terkecil seperti mengatur pakaian, membersihkan kamar mandi, hingga mengatur keuangan rumah, semuanya ditangani oleh Nadia seorang. Sekarang dia pergi, dan semuanya langsung runtuh. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai pada sore hari, saya naik taksi menuju kawasan Ubud, melihat dari balik jendela mobil, deretan sawah teras sering yang hijau dan pepohonan rimbun membuat pikiran saya menjadi lebih tenang. Tiba di hotel, saya segera menyelesaikan proses check-in. Kamar saya berada di lantai atas dengan balkon kecil, yang menghadap langsung ke lembah yang sunyi, bersih, dan tercium aroma minyak esensial serai. Saya merebahkan diri di atas ranjang putih yang bersih, memejamkan mata. Tidak ada suara TV ibu mertua yang bising, tidak ada suara dengkuran Bima. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasakan kebebasan yang utuh. Kenangan 5 tahun masa muda saya terus berputar di benak seperti film gerak lambat. Saya ingat hari pertama menjadi menantu, ibu mertua membangunkan saya jam 4 pagi, memaksa saya memasak sarapan lengkap untuk seluruh keluarga. Beliau bilang itu adalah aturan menantu baru untuk melayani keluarga suami. Saya patuh, bangun pagi buta dan sibuk di dapur, sementara Bima dan ibunya santai tidur sampai matahari tinggi baru bangun untuk makan. Saya ingat saat Lia datang bermain, ia dengan santai masuk ke kamar kami, membongkar meja rias saya, dan mengambil lipstik mahal yang baru saja saya beli dengan gaji pertama setelah naik jabatan. Ketika saya menyadarinya dan meminta kembali, Lia dengan tidak tahu malu berkata bahwa kakak ipar gajinya besar, masa pelit sama lipstik untuk adik ipar. Bima yang berdiri di sana sama sekali tidak membela saya, malah menyuruh saya mengalah, cuma lipstik saja kok diributkan. Kasih saja ke adik biar keluarga damai. Sikap mengalah saya hanya dibalas dengan keserakahan mereka yang tak ada habisnya. Ibu mertua selalu menyuruh Bima menyerahkan seluruh gajinya kepadanya, dengan alasan mencegah istri membawa uang ke rumah orang tua kandungnya. Sementara itu, semua biaya hidup, listrik, air, IPL apartemen, belanja sehari-hari, bahkan cicilan barang di rumah dibebankan sepenuhnya ke pundak saya. Ketika Lia ingin membuka kedai kopi, ibu mertua diam-diam mengambil tabungan Bima sebesar Rp30.000 untuk diberikan kepadanya. Saat kedai kopi itu bangkrut, Lia kembali meminjam Rp150.000 untuk membeli mobil kredit, berjanji akan membayar bulan depan, namun menghilang tanpa jejak. Setiap kali saya menyinggung masalah uang, ibu mertua akan memakai trik menangis dan pura-pura sakit. Bima selalu menyalahkan saya karena terlalu perhitungan dengan keluarga sendiri. Ia bilang ia hanya punya satu ibu dan satu adik, kalau bukan ia yang mengurus, siapa lagi? Dulu saya berpikir cinta bisa mengubah segalanya. Pengorbanan akan dibalas dengan keutuhan rumah tangga. Tapi saya sepenuhnya salah. Saya sadar telah menyiksa diri saya sendiri, mengorbankan hak dasar untuk dihormati dan dicintai sebagai manusia.
Mereka tidak menganggap saya sebagai istri atau menantu, mereka hanya menganggap saya sebagai alat yang menguntungkan. Saya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan yang tidak masuk akal ini. 5 tahun masa muda sudah lebih dari cukup, sudah saatnya saya merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Pagi pertama di Bali benar-benar memberi saya perasaan terlahir kembali. Saya bangun pukul 08.30, sebuah kemewahan bagi seorang menantu seperti saya. Saya tidak perlu panik berganti pakaian untuk pergi ke pasar. Tidak perlu pusing memikirkan menu apa yang harus dimasak demi memuaskan selera ibu mertua yang cerewet. Saya melangkah ke balkon, menghirup dalam-dalam udara pagi yang sejuk di dataran tinggi itu. Saya memilih mengenakan gaun bunga-bunga yang mekar, memadukannya dengan kardigan tipis, dan mengoleskan lipstik warna merah bata. Melihat diri saya di cermin, wajah saya terlihat lebih segar, kerutan kecemasan pun seolah memudar. Saya berjalan-jalan santai di sekitar kawasan Monkey Forest dan punggung Bukit Kampuhan, mengagumi suasana yang asri. Saya mampir ke sebuah kafe yang tersembunyi di bawah rimbunnya pohon beringin, memesan secangkir teh chamomile hangat dan sepotong kue bolu, rasanya luar biasa. Saya menikmati setiap tegukan teh dan gigitan kue tanpa harus takut ada orang yang menghakimi saya karena membuang-buang uang. Setelah sarapan santai, saya kembali ke kamar hotel, mengambil tablet, dan mulai mengurus pekerjaan pribadi. Saya membuka aplikasi M-Banking dan masuk ke semua rekening saya. Saya mengunduh statement bank secara rinci selama 5 tahun terakhir. Angka-angka tidak pernah berbohong. Dari jumlah besar Rp1.200.000 yang saya sumbangkan untuk membeli apartemen seharga Rp2.000, hingga transfer-transfer kecil untuk Bima, untuk ibu mertua, dan juga transfer langsung ke rekening Lia sebagai pinjaman. Semuanya tercatat dengan sangat jelas. Saya menyimpan mutasi rekening ini ke dalam folder khusus. Setelah itu, saya mengirim pesan WhatsApp kepada seorang sahabat dekat saya, Laras, yang saat ini bekerja sebagai pengacara spesialis hukum keluarga. Saya menceritakan singkat situasi saya dan menanyakan rincian prosedur gugatan cerai sepihak serta pembagian harta Gonogini, terutama karena apartemen itu atas nama kami berdua. Laras sangat antusias memberi saran, memandu saya cara mengumpulkan bukti tambahan bahwa Bima diam-diam memindahkan aset bersama untuk adiknya. Duduk di sofa kecil di kamar, saya mengambil buku catatan dan mendaftar secara rinci utang sebesar Rp150.000 yang dipinjam Lia tetapi belum dibayar. Saya menyusun rencana matang untuk langkah selanjutnya. Saya tidak akan membuat keributan seperti orang melabrak, tidak akan menangis memohon belas kasihan. Saya akan menggunakan jalur hukum untuk melindungi hak-hak saya yang sah. Tekad saya untuk tidak kehilangan apa yang telah saya hasilkan sendiri semakin kuat. Saya tahu pertarungan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan persiapan yang matang ini, saya sangat yakin bisa menang. Sementara saya menikmati kedamaian di Bali, di apartemen Jakarta, mimpi buruk Bima dan ibunya baru saja dimulai. Pada hari kedua ketidakhadiran saya, kondisi rumah langsung menunjukkan penurunan yang drastis. Pakaian kotor yang menumpuk di mesin cuci tidak ada yang memencet tombol jalannya, sehingga mulai berbau apek. Lantai penuh noda kotor belum dipel. Mangkok mie instan sisa semalam menumpuk tinggi di wastafel. Lalat dan nyamuk mulai berkerumun. Ibu mertua yang terbiasa bangun tidur dan makanan sudah siap di meja, kini harus tertatih-tatih ke dapur sendirian. Ia membuka kulkas dan mencari-cari, namun tidak menemukan apapun yang bisa dimakan, selain beberapa butir telur dan sayur layu. Bima berangkat kerja pagi-pagi tanpa meninggalkan uang belanja. Ibunya berniat memesan makanan lewat aplikasi GrabFood, tapi begitu melihat harga ditambah ongkos kirim yang mahal, ia langsung mematikannya dengan perasaan sayang uang. Akhirnya, ia terpaksa menanak nasi putih dan merebus 2 butir telur untuk mengganjal perut. Siang harinya, Lia membawa 2 anaknya ke apartemen dengan niat numpang makan enak seperti biasanya. Begitu masuk ke pintu, Lia sudah mengernyitkan hidung, menutup hidungnya dan mencela rumah yang bau dan berantakan. Ia melongo ke dapur, melihat di meja hanya ada telur rebus dan semangkuk kecap, ia langsung mengeluh pada ibunya. "Ibu ini kenapa sih? Aku bawa cucu-cucu main ke sini masa dikasih makan begini? Kakak ipar mana? Kok rumah kotor kayak kandang babi begini nggak ada yang bersihin? Ibu suruh dia pulang bersihin sekarang. Aku nggak tahan cium bau ini." Ibunya yang sedang kesal karena harus masak sendiri mendengar keluhan putri kesayangannya, langsung memarahinya. "Kakak iparmu itu sudah bawa koper kabur dari kemarin. Ibu ini sudah tua dan penyakitan, masa disuruh melayani kalian terus? Kalau kamu hebat, gulung lengan bajumu, bersihkan rumah ini. Masakin ibumu makanan, kamu bisanya cuma numpang makan dan mengkritik." Lia yang selalu dimanja, belum pernah dimarahi ibunya sekasar ini. Ia dengan kesal menarik kedua anaknya dan berbalik keluar pintu, tak lupa meninggalkan kalimat sindiran. "Kakak laki-lakiku memang tidak becus, tidak bisa mendidik istri sampai berani menginjak-injak kepala keluarga.
Malam harinya, Bima pulang dengan kondisi sangat lelah setelah seharian stres di kantor. Yang menyambutnya bukan lagi makan malam yang hangat dan rapi, melainkan kekacauan yang berbau busuk serta wajah ibunya yang berkerut mengeluh tanpa henti. Bima menenggelamkan kepalanya di atas meja makan. Ia sadar kehidupan nyamannya selama ini telah benar-benar berakhir. Keesokan paginya, Bima terbangun dengan kondisi tubuh sangat lemas. Alarm berbunyi nyaring tetapi ia tidak punya semangat untuk beranjak dari kasur. Tanpa tangan istrinya yang mengurus segalanya, rutinitas Bima hancur berantakan. Ia menyeret tubuhnya ke kamar mandi, mendapati pasta gigi sudah habis sejak semalam, dan sampo hanya tinggal botol kosong. Dengan kesal, ia melempar botol plastik itu ke tempat sampah, dan terpaksa mencuci wajahnya hanya dengan air. Kembali ke kamar tidur, Bima membuka lemari mencari baju kerja. Biasanya, kemejanya selalu disetrika rapi oleh Nadia, digantung sesuai warna, dan celana bahannya dilipat rapi di laci bawah. Tapi hari ini, di lemari hanya tersisa satu kemeja biru muda yang kusut parah, berbau apek karena belum benar-benar kering saat diangkat. Ia menarik kemeja itu, mencoba merapikan kerutannya dengan tangan tapi sia-sia. Ia memakai kemeja kusut itu, mengenakan sepatu yang berdebu kotor, dan bergegas keluar pintu. Ia lari ke minimarket di lobi apartemen, membeli mie instan seduh air panas untuk sarapan kilat agar tidak terlambat absen. Tiba di kantor, penampilannya yang berantakan langsung menarik tatapan ibu rekan kerjanya. Dalam rapat departemen penjualan pagi itu, Bima terus-menerus kehilangan fokus. Laporan penjualan bulanannya terbukti banyak kesalahan data yang fatal. Manajernya membanting dokumen di atas meja, menunjuk langsung ke wajah Bima, dan menegurnya keras di depan seluruh staf. Sang manajer mengkritik sikap kerja Bima yang tidak profesional, dan mengancam jika ini terus berlanjut, bonusnya akan dipotong dan ia berisiko diturunkan jabatannya. Bima menundukkan kepala menerima omelan itu, tenggorokannya tercekat, tak mampu membela diri. Saat jam istirahat siang, Bima duduk sendirian di mejanya, memakan nasi bento dingin yang ia beli di minimarket. Mengunyah butiran nasi yang keras, Bima tiba-tiba teringat kotak bekal makan siang yang selalu disiapkan Nadia dengan cermat setiap hari. Nasi selalu hangat di kotak bekal termal yang bagus, lauk pauk bervariasi setiap hari, lengkap dengan sayuran dan buah pencuci mulut. Rekan kerjanya sering memuji Bima yang beruntung memiliki istri pintar cari uang tapi juga pandai mengurus suami. Dulu Bima selalu tersenyum bangga, menganggap sudah kodrat wanita melayani suaminya. Sekarang, barulah ia menyadari betapa berharganya pelayanan itu. Di tengah lamunannya, ponsel Bima bergetar hebat. Pesan WhatsApp dari Lia berturut-turut masuk. Lia mendesak Bima mentransfer Rp15.000 untuk beli tas. Ia menggunakan kata-kata merajuk, mengatakan bahwa semua temannya memakai barang bermerek, dan sebagai adik dari seorang supervisor sales, masa ia harus pergi kondangan memakai tas jelek. Membaca pesan itu, kemarahan Bima kembali meledak tak terkendali. Ia membuka aplikasi M-Banking-nya, melihat saldo rekeningnya yang hanya tersisa beberapa juta rupiah. Gaji bulan lalu sudah ia serahkan semua kepada ibunya seperti biasa. Tagihan listrik, air, dan iuran IPL apartemen yang sudah jatuh tempo, semuanya masuk notifikasi ke ponselnya karena Nadia tidak mau membayarnya lagi. Bima menghitung total biaya hidup bulanan itu, angkanya mencapai belasan juta rupiah. Selama ini, Bima selalu yakin gajinya cukup untuk menanggung keluarga. Ia tidak pernah memperhatikan kenaikan harga listrik atau biaya bahan makanan yang terus meroket. Semua beban keuangan itu diam-diam ditanggung sepenuhnya oleh uang Nadia. Tangan Bima mencengkeram erat ponselnya. Ia membalas pesan Lia dengan tegas, menyuruhnya berhenti meminta yang tidak masuk akal, dan mendesak Lia mengembalikan uang pinjaman mobil agar ia bisa bertahan hidup. Setelah mengirim pesan, Bima membenamkan kepalanya di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, pria yang terbiasa bersandar ini merasakan beratnya tekanan biaya hidup. Bima menyadari bahwa kedok keluarga yang harmonis dan kehidupannya yang santai selama ini, semuanya dibangun di atas pengorbanan diam-diam dan kebesaran hati istrinya. Tanpa Nadia, hidupnya langsung berubah menjadi puing-puing yang menyedihkan. Sore itu, Bima tidak bisa fokus bekerja lagi. Ketidakhadiran Nadia di rumah menjadi bayang-bayang yang menakutkan. Bima sadar ia telah meremehkan batas kesabaran istrinya. Tindakan membuang makanan ke tempat sampah bukanlah kemarahan sesaat, melainkan ledakan dari akumulasi penderitaan panjang. Bima tahu ia harus mencari Nadia, harus bicara jelas agar Nadia mau pulang. Jika tidak, semuanya benar-benar akan lepas dari genggamannya. Bima mengambil ponselnya dan memanggil nomor Nadia beberapa kali, tapi hasilnya tetap suara operator yang memberitahu nomor tidak aktif. Nomornya sudah masuk daftar hitam sejak kemarin. Bima tidak menyerah, ia berdiri dan berjalan ke meja Tommy, rekan kerja dekatnya yang duduk 2 baris dari mejanya. Bima setengah berbisik meminjam ponsel Tommy untuk panggilan darurat. Tommy tidak curiga,
Ia membuka kunci layar dan memberikan ponselnya. Bima bergegas ke koridor sepi di dekat tangga darurat. Tangannya gemetar menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Terdengar nada sambung, jantung Bima berdebar kencang di dada. Ia telah menyiapkan kata-kata bujukan, berniat merendahkan suara dan meminta maaf. Berjanji akan memperingatkan ibunya agar tidak keras, dan membujuk Nadia segera pulang untuk menata semuanya. Asal Nadia mau mengangkat, Bima yakin bisa menenangkan keadaan. Di seberang sana, telepon diangkat pada deringan keempat. Suara Nadia yang akrab terdengar jelas, tetapi tidak mengandung emosi sedikitpun. Ia hanya mengucapkan satu kata singkat, "Halo." Mendengar suara istrinya, Bima seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia langsung meluapkan rentetan pembelaan dan teguran halus. "Nat, ini Bima. Kamu di mana? Ngapain sih kamu blokir semua nomorku? Kamu tahu nggak rumah lagi kacau balau? Ibu lagi sakit di rumah. Kalau kamu marah harus tahu batasnya dong. Terserah mau terbang kemana, tapi kalau sudah puas main, cepat pesan tiket pulang. Aku nggak akan perpanjang masalah kemarin, urusan suami istri kita selesaikan berdua di dalam rumah." Bima bicara panjang lebar, yakin Nadia akan diam mendengarkan lalu menangis terseduh-seduh seperti biasanya. Namun balasannya hanyalah keheningan yang mencekam dari seberang. Nadia tidak menyela, tidak juga membela diri. Ia membiarkan Bima selesai bicara, menunggu 2 detik hingga hening sepenuhnya, barulah ia perlahan membuka suara. Nada bicara Nadia sangat tajam dan jelas kata demi kata. "Mas Bima, kamu salah sambung, pembantu gratis keluargamu sudah berhenti, siapkan berkas, kita ke pengadilan." Bima tertegun, sekujur tubuhnya kaku seolah disiram air es di musim dingin. Kata-kata Nadia terlalu tegas, tidak ada tanda-tanda kemarahan kekanak-kanakan. Bima panik memegang erat ponsel itu, suaranya mulai bergetar ketakutan. "Nat, kamu ngomong apa sih? Ke pengadilan apa? Cuma gara-gara satu porsi makanan kamu minta cerai? Kamu gila ya? Pikir lagi, masalah kecil jangan dibesar-besarkan." Bima berusaha mengeraskan suaranya untuk menekan rasa takutnya, berharap Nadia hanya sedang mengancam. Tetapi Nadia tidak peduli dengan kepanikan suaminya. Ia tidak berniat membuang kata-kata lagi. Suara telepon ditutup terdengar dingin, memotong habis harapan Bima. Bima buru-buru menelepon kembali, tetapi hanya terdengar suara operator. Nadia telah memblokir nomor Tommy sesaat setelah panggilan itu. Bima berdiri mematung di koridor kantor, ponsel di tangannya terlepas lemah. Ia menatap kosong ke dinding abu-abu di depannya, pikirannya hancur. Pernyataan Nadia yang menyuruhnya menyiapkan berkas ke pengadilan terus terngiang di kepalanya seperti vonis hukuman seumur hidup. Bima selalu menganggap Nadia adalah wanita tradisional yang menjunjung tinggi keluarga lebih dari nyawanya sendiri, sama sekali tidak akan pernah berani mengucapkan kata cerai. Kepercayaan diri yang berlebihan itu telah membutakan matanya, membuatnya tidak sadar bahwa ia baru saja menghancurkan penyokong terbesar dalam hidupnya. Komunikasi pertama setelah kejadian itu tidak membawa perdamaian, melainkan menjadi pemberitahuan berakhirnya pernikahan yang telah busuk ini. 4 hari di Bali adalah waktu paling berharga selama 5 tahun terakhir. Tidak ada telepon mendesak menyuruh memasak, tidak ada tatapan sinis yang mengawasi. Saya telah menyusun rencana rinci untuk hidup baru saya selangkah demi selangkah. Saya menghubungi agen properti di Jakarta. Meminta mereka mencarikan apartemen studio yang disewakan dengan furnitur lengkap, keamanan terjamin, dan berada di pusat Jakarta Selatan. Semua transaksi dilakukan secara online menggunakan uang hasil tabungan yang saya simpan di rekening terpisah. Kembali ke Jakarta pada sore hari, saya tidak naik taksi kembali ke apartemen Rp2.000. Saya meminta sopir mengantar saya ke alamat apartemen studio yang baru disewa. Ruangannya sekitar 35 meter persegi, ditata dengan gaya minimalis bernuansa putih terang. Meski kecil, tempat ini memberi saya rasa aman karena sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Saya menata pakaian di lemari, membeli beberapa pot tanaman hias kecil untuk diletakkan di ambang jendela, dan secara resmi memulai hidup lajang yang mandiri. Keesokan harinya, saya muncul di kantor dengan penampilan yang sama sekali baru. Saya memotong rambut panjang saya yang kusam dan biasanya diikat asal-asalan, menggantinya dengan model rambut bob sebahu yang ditata masuk ke dalam, diwarnai coklat terang yang membuat wajah saya bercahaya. Saya memakai gaun alain warna krem yang elegan, dibalut blazer yang pas badan, dan memakai sepatu hak tinggi. Riasan wajah yang tipis namun mampu menutupi sisa-sisa lingkar mata yang lelah. Ketika saya masuk ke kantor, rekan-rekan kerja wanita saya berkerumun dan memuji. Mereka bilang saya tampak 10 tahun lebih muda. Aura percaya diri saya memancar kuat, berbeda jauh dari penampilan saya yang pucat dan pasrah selama ini. Perubahan penampilan ini sejalan dengan terobosan saya di pekerjaan. Tanpa beban harus ke pasar, memasak, mencuci, dan melayani keluarga suami, saya mencurahkan seluruh konsentrasi pada proyek pemasaran yang sempat mandek.
Saya proaktif meminta persetujuan proposal baru kepada atasan, dan langsung menemui klien besar. Kemampuan negosiasi yang lancar, gaya yang profesional, dan persiapan yang matang berhasil meyakinkan direktur pihak mitra yang terkenal galak. Kontrak besar berhasil ditandatangani, memberi saya komisi yang sangat besar. Bos memanggil nama saya untuk dipuji di depan seluruh kantor, menjanjikan promosi sebagai manajer penjualan pada kuartal berikutnya. Karier saya bersinar terang, persis seperti cara saya merebut kembali harga diri saya. Sementara saya sibuk dengan kesuksesan baru, Bima memulai hari-hari mencari saya dalam keputusasaan. Ia bertanya pada teman-teman dekat saya, bahkan menelepon keluarga saya di kampung halaman. Namun, orang tua saya yang sudah saya beritahu sebelumnya dengan tegas mengatakan tidak tahu. Tidak dapat menemukan tempat tinggal baru saya, Bima terpaksa berjaga di depan lobi gedung kantor saya. Saat jam pulang kerja, saya membawa tas dan berjalan keluar dari lobi utama bersama kelompok rekan kerja. Begitu melewati pintu putar, saya langsung mengenali Bima yang berdiri merokok di sebelah pilar batu. Ia memakai baju kusut, jenggotnya berantakan, dan matanya cekung kurang tidur. Melihat saya keluar dengan penampilan cantik nan elegan, Bima terdiam beberapa saat, tak percaya dengan pandangannya. Perempuan yang dulu selalu kusut di rumah, kini bersinar terang, sangat bertolak belakang dengan kondisinya yang menyedihkan. Bima buru-buru membuang puntung rokoknya dan berjalan cepat ke arah saya. Ia mengulurkan tangan hendak meraih lengan saya, memanggil nama saya dengan nada memohon. "Nad, ini aku. Kamu di mana saja beberapa hari ini? Maafkan aku, rumah benar-benar kacau. Ayo pulang bersamaku, kalau ada masalah kita selesaikan pelan-pelan." Saya dengan tenang mundur selangkah, menghindari sentuhan Bima. Saya menoleh, tersenyum dan berpamitan kepada rekan kerja saya, mengatakan ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Setelah hanya tersisa kami berdua yang saling berhadapan, saya menatap lurus ke mata Bima tanpa goyah sedikit pun. Saya menjaga jarak aman, dan dengan dingin berkata, "Aku sudah bilang sangat jelas di telepon, semua urusan kita sekarang hanya soal prosedur hukum. Aku tidak punya rumah untuk pulang bersamamu. Jangan datang ke sini mengganggu pekerjaanku lagi, atau aku akan panggil satpam." Setelah berkata begitu, saya dengan tegas berbalik dan berjalan lurus menuju taksi yang baru saja berhenti. Bima hendak mengejar, tetapi suara klakson mobil di tengah kemacetan jam pulang kerja menghalanginya. Duduk di dalam taksi, melihat melalui kaca spion, saya melihat sosok Bima mematung di pinggir jalan dengan wajah hancur dan putus asa. Harga diri saya telah kembali utuh, dan tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi untuk kesekian kalinya. Di apartemen Rp2.000 tuh kondisi keluarga Bima sama sekali tidak membaik, malah semakin memburuk. Ibu mertua tidak tahan dengan makanan yang pas-pasan dan rumah berantakan, lalu menelepon Lia untuk datang membahas cara memaksa saya pulang. Lia memberi ide agar ibunya pura-pura sakit parah dan dirawat di rumah sakit untuk menekan saya lewat tekanan sosial, memaksa saya muncul untuk menjalankan kewajiban merawat ibu mertua. Keesokan paginya, ibu mertua mulai mengeluh sakit kepala dan pusing. Ia terbaring di kasur, memegang dada, bernapas tersengal-sengal dan merintih pada Bima. Bima yang melihat ibunya benar-benar seperti sakit, panik dan segera izin kerja, memanggil ambulans, lalu membawanya ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, terdekat. Dokter memeriksa, mengecek tekanan darah, dan melakukan tes dasar. Kesimpulannya, beliau hanya kelelahan ringan karena pola makan yang tidak teratur, lalu diberi vitamin dan diminta rawat inap sehari untuk observasi. Namun, ibu mertua menolak keras untuk pulang. Ia menutupi wajahnya sambil menangis di bangsal rumah sakit yang ramai. Mengeluhkan nasib buruk memiliki menantu durhaka, membiarkan ibu mertua sakit dan tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Pada saat yang sama, Lia di rumah terus menelepon paman dan bibi di kampung. Ia mengarang cerita bahwa saya berani melawan mertua, kabur dengan laki-laki lain, dan menelantarkan ibu mertua yang sedang sakit parah. Tujuan ibu dan anak ini sangat jelas, menggunakan tekanan keluarga besar dan nilai-nilai moral bakti untuk memaksa Bima menyeret saya keluar. Ponsel Bima dibanjiri panggilan dari sesepuh keluarga. Para paman dan bibi menelepon memarahi Bima karena tidak becus mendidik istri, dan menuntutnya segera memanggil saya ke rumah sakit untuk merawat ibu, atau jika tidak, nama baik keluarga besar akan tercoreng. Ditekan dari berbagai arah, Bima terpaksa meminjam ponsel Lia dan mengirim pesan panjang ke nomor saya, memberitahukan bahwa ibunya sedang kritis di rumah sakit, meminta saya mengesampingkan dendam pribadi, dan segera membawakan bubur serta perlengkapan pribadi ke rumah sakit. Bima bahkan mengancam jika saya tidak datang, ia akan membesarkan masalah ini dan menghancurkan reputasi saya agar semua orang tahu. Menerima pesan dari nomor tak dikenal,
Dari membaca isinya saja saya sudah bisa menebak sandiwara murahan keluarga itu. Jika ini terjadi 5 tahun lalu, mendengar ibu mertua masuk IGD, saya pasti akan meninggalkan pekerjaan, berlari ke sana kemari mengurus biaya, dan menyuapi bubur yang saya masak sendiri langsung ke mulutnya di ranjang rumah sakit. Tapi saat ini, tidak ada setitik pun rasa khawatir atau bersalah di hati saya. Kepalsuan ibu mertua sudah terlalu jelas. Saya tidak memblokir nomor Lia, juga tidak menelepon balik untuk memakinya. Saya membuka aplikasi pengiriman barang online. Saya memilih parsel buah impor ukuran besar, ditambah sekotak susu nutrisi premium paling mahal. Total tagihan lebih dari Rp2.000. Saya mengisi alamat pengiriman langsung ke kamar penyakit dalam nomor 4, seperti yang Bima kirimkan. Di kolom pesan, saya meminta petugas mencetak kartu ucapan kecil dengan tulisan yang tajam dan tegas. Parsel buah itu tiba di kamar rawat inap tak sampai 1 jam kemudian. Kurir membacakan nama penerima dengan keras, menarik perhatian semua pasien dan keluarga di dalam ruangan itu. Ibu mertua yang tadinya merintih dengan mata terpejam, langsung membuka matanya lebar-lebar dengan bangga, berpikir bahwa tipu dayanya telah berhasil. Bima bergegas maju menerima parsel itu dan membuka kartu ucapan yang terselip rapi. Ia membaca sekilas, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ibu mertua yang melihat putranya berekspresi aneh segera merampas kartu itu untuk membacanya sendiri. Tulisan kapital itu terpampang jelas di depan matanya. Kalau sakit, sewa perawat. Biaya rumah sakit suruh Lia yang bayar. Saya sedang siapkan berkas cerai. Tidak punya kewajiban melayani orang luar. Selesai membaca, ibu mertua dengan marah meremas kartu itu dan melemparnya ke lantai. Pesan saya yang sangat tegas telah membongkar rencana liciknya, sekaligus menyiram air dingin ke wajah keluarga yang terlalu bergantung itu. Ia bangkit dengan kesal, tidak mau pura-pura sakit lagi, dan menuntut Bima segera mengurus administrasi kepulangan karena tinggal di sana hanya akan membuat malu di depan orang-orang. Sandiwara pura-pura sakit ibu mertua gagal total, membawa penghinaan telak dan menjadi sinyal akhir yang tak dapat diubah bagi pernikahan ini. Drama di rumah sakit berakhir dengan rasa malu bagi keluarga suami, tetapi bagi saya itu hanyalah permulaan. Saya tahu mereka tidak akan melepaskan saya begitu saja, apalagi apartemen senilai Rp2.000 itu masih atas nama kami berdua. Pagi itu, saya mengambil cuti setengah hari untuk mendatangi kantor hukum. Sesuai janji, Laras, sahabat kuliah saya yang kini menjadi pengacara kasus perceraian dan keluarga, sudah menunggu di ruang tamu. Laras menuangkan secangkir teh panas untuk saya dan membuka tumpukan dokumen yang saya bawa. Termasuk di dalamnya, mutasi rekening bank saya selama 5 tahun, sertifikat hak milik apartemen atas nama bersama, dan bukti-bukti transfer yang sudah saya siapkan dengan rapi. Saya menunjuk pada salinan mutasi bank dari 3 tahun lalu. Saat kami membeli apartemen seharga Rp2.000 itu saya menggunakan tabungan pribadi saya sebelum menikah ditambah pinjaman dari orang tua saya, total berkontribusi sebesar Rp1.200.000. Sisanya, Rp800.000, didapat dari Bima yang menjual tanah kecil peninggalan ayahnya di kampung sebelum kami menikah. Laras mengangguk dan mencatat rasio patungan tersebut. Setelah itu, ia memperhatikan daftar panjang transfer dari rekening saya dan rekening gaji Bima kepada Lia. Total pinjaman untuk beli mobil dan buka kedai kopi yang belum dibayar Lia mencapai lebih dari Rp150.000. Semuanya ada catatan transfer yang jelas. Saya meminta Laras menyusun gugatan cerai sepihak, menuntut penilaian ulang harga apartemen untuk dijual dan dibagi sesuai persentase kontribusi asli. Sekaligus, saya menuntut Bima bertanggung jawab mengembalikan separuh dari Rp150.000 yang ia pinjamkan secara diam-diam kepada adiknya tanpa persetujuan saya. Laras bekerja dengan sangat profesional. Sore harinya, sebuah map tebal berisi dokumen dan surat gugatan cerai dengan tanda tangan saya telah dibungkus rapi. Saya pergi ke jasa ekspedisi dan memilih layanan pengiriman kilat langsung ke alamat kantor Bima. Saya ingin menyelesaikan seluruh proses hukum ini hingga tuntas, tanpa memberi mereka celah sedikit pun. Di bagian penjualan kantor Bima, kurir menyerahkan langsung amplop coklat besar kepada Bima. Ia menerimanya saat sedang pusing menyelesaikan laporan yang tertunda. Melihat nama pengirim dari kantor hukum, ia sedikit tersentak. Bima merobek ujung amplop, mengeluarkan semua dokumen di dalamnya. Hal pertama yang terpampang jelas adalah judul, Gugatan Cerai. Membalik ke halaman berikutnya, daftar rincian harta bersama dan utang piutang tersusun jelas dengan angka-angkanya. Mata Bima menyapu kalimat tuntutan pembagian rumah berdasarkan rasio kontribusi dan pelunasan utang Lia sebesar Rp150.000. Wajahnya menggelap. Bima tidak pernah menyangka saya bisa memperhitungkan segalanya setajam ini dan menyimpan begitu banyak bukti yang merugikannya. Selama ini ia selalu yakin saya adalah istri yang pasrah, yang hanya bisa menangis dan marah beberapa hari,
lalu akan memaafkan semuanya secara otomatis. Namun, tumpukan kertas dingin di tangannya ini menampar keras ilusinya. Kemarahan Bima meledak menutupi akal sehatnya. Ia meremas surat gugatan itu dan merobeknya hingga berkeping-keping di tengah kantornya. Ia mengumpat dan bersumpah tidak akan pernah menandatangani dokumen apapun. Bima berpikir, selama ia tidak setuju untuk cerai, saya tidak akan bisa menjual rumah untuk membagi uangnya, dan pada akhirnya saya akan terpaksa mencarinya untuk bernegosiasi. Tetapi Bima sama sekali tidak mengerti hukum. Tindakannya merobek gugatan cerai tidak memiliki arti sama sekali untuk menghalangi proses hukum yang telah dirancang oleh pengacara saya. Tindakan itu hanya menunjukkan keputusasaan dan kepanikan luar biasa dari seorang pria yang baru sadar ia akan kehilangan segalanya. Fakta bahwa Bima menolak menandatangani surat cerai sudah masuk dalam prediksi saya. Laras menyarankan saya agar tenang menunggu pengadilan memproses berkasnya. Bukti-bukti finansial saya sudah sangat kuat untuk gugatan sepihak. Namun ibu mertua dan Lia tidak bisa tinggal diam. Setelah Bima membawa pulang sisa robekan kertas itu dan mengabarkan bahwa saya menuntut rumah dijual dan uang dibagi, kedua wanita itu langsung melompat berang. Mereka sangat sayang pada harta bernilai besar itu dan takut utang Rp150.000 akan jatuh ke kepala Lia. Lia memberi saran pada ibunya untuk mendatangi tempat kerja saya guna menyerang mental saya, membuat keributan besar agar saya merasa malu dan mencabut gugatan. Saat jam istirahat siang keesokan harinya, saya baru saja turun ke lobi gedung kantor bersama beberapa rekan wanita, ketika terdengar keributan dari kejauhan. Ibu mertua dan Lia sudah menunggu tepat di depan pintu putar gedung. Melihat saya muncul, ibu mertua langsung berlari menghampiri dan menjatuhkan dirinya di atas lantai granit lobi yang mengkilap. Beliau mulai memukul-mukul pahanya, menangis histeris, dan berteriak agar semua orang di lobi mendengarnya. Bapak Ibu, tolong lihat, ini menantu durhaka. Dia menelantarkan rumah dan membiarkan suaminya kelaparan. Ibu mertuanya sakit dirawat di rumah sakit pun dia tidak peduli. Sekarang karena gila harta, dia mau jual rumah dan mengusir ibu serta anak saya ke jalanan. Dasar perempuan gatal. Pasti ada laki-laki lain di luar yang menghasutnya sampai tega menghancurkan keluarga seperti ini. Lia yang berdiri di sampingnya ikut-ikutan menunjuk langsung ke wajah saya, memaki dengan suara keras. Ia memfitnah saya sebagai orang licik yang perhitungan soal uang dengan keluarga suami, dan sekarang memfitnah adik iparnya berutang padahal tidak. Kerumunan karyawan kantor yang hendak makan siang mulai berkumpul, berbisik, dan menunjuk-nunjuk. Beberapa satpam gedung mendekat untuk melerai, tapi Lia dengan garang mendorong mereka. Ia berpikir bahwa mempermalukan saya di depan umum akan membuat saya ketakutan dan mengalah. Namun mereka salah besar. Saya bukan lagi menantu penurut yang pasrah seperti 5 tahun lalu. Saya berdiri tegak menjaga wibawa, tersenyum tenang, lalu menoleh pada komandan satpam. Pak, biarkan saja mereka bicara. Jangan sentuh mereka. Nanti mereka malah menuduh Bapak melakukan kekerasan. Ini urusan keluarga saya punya cara sendiri menyelesaikannya. Setelah menunggu ibu mertua berteriak hingga suaranya serak, dan Lia selesai mengocehkan semua kebohongannya, saya perlahan merogoh tas tangan saya. Saya mengeluarkan tablet dan menyalakan layarnya. Saya membuka folder galeri, memperbesar tangkapan layar obrolan WhatsApp hingga maksimal. Saya melangkah mendekati Lia, mengangkat tablet itu tepat di depan wajahnya. Cukup tinggi agar semua orang di sekeliling bisa melihat dengan jelas. Di dalam foto itu terpampang pesan Lia yang memohon-mohon pada saya meminta uang untuk beli tas dan liburan, juga pesan konfirmasi dari Bima yang mengambil tabungan untuk meminjami Lia beli mobil dengan janji akan mengembalikannya bulan depan. Tanggal dan nomor rekening penerima tertera dengan sangat jelas tak terbantahkan. Melihat bukti-bukti itu, wajah Lia yang tadinya angkuh mendadak kaku, mulutnya tergagap tak mampu berkata-kata. Belum berhenti di situ. Saya menggeser layar ke foto berikutnya, yaitu tangkapan layar unggahan Instagram Lia bulan lalu. Di foto itu Lia dengan bangga memamerkan kalung emas 2 gram pemberian ibunya. Saya memperbesar foto tersebut, menunjuk lurus ke liontin berukir huruf NNM berdesain khusus yang saya pesan sendiri dan menghabiskan banyak biaya. Kerumunan yang tadi berbisik kini terdiam sesaat, lalu digantikan oleh sorakan cibiran yang mengarah langsung kepada ibu dan anak itu. Ada seorang rekan kerja yang tak tahan lalu menyindir dengan keras, mencuri barang kenang-kenangan menantu lalu diberikan ke anak perempuannya, terus berani memfitnah orang lain di sini, benar-benar tidak tahu malu. Ibu mertua melihat unggahan itu dan sadar bahwa kepalsuannya telah ditelanjangi sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi, ia buru-buru berdiri membersihkan pakaiannya, sadar trik menangisnya sudah tidak mempan lagi. Lia dengan tergesa-gesa menarik tangan ibunya membelah kerumunan, lari terbirit-birit menuju jalan raya, meninggalkan tawa ejekan dari puluhan orang di belakang mereka. Pertemuan itu berakhir dengan aib yang memalukan bagi mereka yang berniat menjatuhkan orang lain.
Setelah gagal total di kantor saya, ibu mertua dan Lia pulang dengan perut penuh amarah ke apartemen. Sore harinya, Bima pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Pekerjaannya di kantor tertunda karena ia tidak fokus, ditambah ketakutan akan gugatan cerai yang membayanginya. Begitu masuk pintu, Bima langsung dikerumuni ibu dan adiknya. Kedua orang itu berlomba-lomba mengeluh bahwa mereka dipermalukan oleh saya di depan umum, namun sama sekali menyembunyikan fakta bahwa saya membongkar bukti utang dan pencurian barang. Ibu mertua menuntut Bima mendatangi saya dan menampar saya untuk mengembalikan harga diri keluarga. Mendengar itu, emosi Bima meledak hebat. Ia yang sudah pusing, kini tahu ibu dan adiknya nekat mendatangi kantor saya untuk membuat onar. Bima sangat paham bahwa pekerjaan adalah kebanggaan dan sumber kehidupan terbesar saya. Tindakan mempermalukan di tempat kerja adalah pisau yang memotong sisa-sisa tali pengikat terakhir, menghancurkan semua peluang rujuk yang sedang ia usahakan mati-matian. Bima membanting tas kerjanya ke lantai dengan keras, mengejutkan kedua wanita itu. Ia menunjuk wajah Lia dan membentak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang suruh kamu bikin ribut di kantor dia? Keluarga ini sudah hancur. Masih kurang cukup sampai kamu harus menyiram bensin ke api? Sekarang dia kirim gugatan cerai, nuntut jual rumah, dan nuntut kamu bayar utang 150 juta. Cepat kamu cari uang buat bayar utangmu padanya." Mendengar kakaknya menagih utang, sifat egois Lia langsung muncul. Ia membantah dan balik menghina Bima sebagai pria pengecut yang tidak berguna, yang tidak bisa mendidik istri sampai berani menginjak-injak keluarga. Lia menyatakan bahwa uang yang ia pinjam adalah uang kakaknya, jadi ia tidak punya kewajiban membayarnya kepada kakak ipar yang sudah memutuskan hubungan. Mendengar adiknya melontarkan kata-kata kejam yang tidak tahu balas budi, darah Bima mendidih. Ia melangkah ke arah meja makan, dan dengan tangannya menyapu bersih semua piring dan mangkok hingga jatuh pecah berserakan di lantai. Kakak beradik itu terlibat pertengkaran hebat, saling membongkar aib untuk mencaci maki. Bima menyalahkan Lia sebagai benalu perusak, sementara Lia menyebut Bima pecundang yang hanya bergantung pada ibu. Ibu mertua berdiri di tengah, melihat kedua anak kandungnya saling menggigit demi keuntungan pribadi. Beliau memegang dada dan menangis terisak-isak. Beliau menyadari bahwa keluarga yang selalu ia banggakan, yang ia pikir ada di bawah kendalinya, kini telah hancur lebur dari dalam. Tanpa saya yang mengatur uang, tanpa saya yang menjadi tameng segala masalah, kedok keluarga harmonis mereka runtuh seketika. Bima menaruh seluruh sisa harapannya pada pertemuan tatap muka. Setelah mencari informasi dari kurir kantor hukum, Bima berhasil melacak alamat apartemen studio yang saya tempati. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Bima memutuskan untuk berdiri menembus hujan di depan gerbang gedung, berharap ada kesempatan untuk menjelaskan. Sekitar pukul 9 malam, taksi yang membawa saya dari kantor berhenti di depan gerbang. Saya membuka payung dan keluar, berniat cepat-cepat masuk ke lobi. Namun, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dari sudut gelap, menghalangi jalan saya. Itu Bima. Ia basah kuyup dari kepala sampai kaki, rambutnya menempel di dahi, pakaian kantornya kusut menempel ketat di tubuhnya. Wajahnya cekung, matanya merah memancarkan kelelahan dan keputusasaan. Bima mengulurkan kedua tangannya hendak memegang bahu saya, tapi saya dengan sigap mundur selangkah menjaga jarak. Suara Bima bergetar, membawa permohonan yang paling putus asa yang pernah saya lihat. "Nat, aku mohon, maafkan aku sekali ini saja. Aku tahu aku salah. Aku janji mulai sekarang tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan memulangkan ibu ke kampung. Aku tidak akan peduli lagi urusan Lia. Gajiku setiap bulan akan kuserahkan semuanya padamu untuk diatur. Terserah kamu mau apa. Cabut gugatan cerainya ya, kita mulai dari awal lagi, kumohon." Saya berdiri diam di bawah payung transparan, mendengar rintik hujan yang berjatuhan, berbaur dengan janji-janji pria di depan saya ini. Tidak ada rasa terharu, tidak ada juga rasa bangga karena menang. Melihat Bima yang menyedihkan saat ini, saya hanya merasakan belas kasihan yang sudah terlambat. Saya menatap lurus matanya, suara saya datar namun tajam membelah tirai hujan. "Kesempatan, sudah aku berikan selama 5 tahun ini. Jangan ucapkan janji-janji kosong itu lagi. Watak aslimu tidak akan pernah bisa berubah. Makan malam 2 juta yang kamu buang ke tempat sampah waktu itu, sama seperti perasaanku padamu. Kalau sudah kotor, tidak akan pernah bisa dimakan lagi." Saya berhenti sejenak, melihat keputusasaan membanjiri mata Bima, lalu dengan dingin menambahkan kalimat terakhir. "Pulanglah, semua urusan sekarang biar pengacara yang urus. Siapkan mental saja tunggu surat panggilan dari pengadilan." Setelah itu, saya dengan tegas memutar tubuh, melangkah masuk melewati pintu kaca lobi apartemen tanpa menoleh sedikit pun. Di belakang saya, hujan deras menyelimuti bayangan Bima yang kesepian dan hancur,
Permohonannya di tengah hujan tidak akan mampu menyelamatkan pernikahan yang sudah lama mati. Pintu masa depan saya terbuka lebar di depan sana, dan Bima sama sekali tidak punya hak untuk melangkah masuk ke dalam dunia cerah itu barang sedetik pun. Proses penyelesaian perceraian di pengadilan tidak berjalan mulus sejak awal. Sesuai prosedur hukum, kami harus menjalani mediasi sebelum kasus ini disidangkan. Dalam 2 sesi mediasi pertama, Bima masih bersikeras. Ia menolak keras untuk bercerai, terus membawa-bawa prinsip rumah tangga untuk membela kesalahannya. Bima berkata di depan hakim mediator bahwa konflik keluarga hanyalah masalah kecil seperti piring yang beradu, suami istri bertengkar sedikit tidak masalah dan tidak sampai harus berpisah. Bahkan, ibu mertua ikut datang ke pengadilan. Ia duduk di kursi belakang dan sering menyela kata-kata hakim, menuduh saya sebagai menantu yang buruk, gila harta, dan begitu melihat suaminya jatuh malah minta cerai untuk membagi harta. Saya memilih diam sepenuhnya selama mediasi. Saya menyerahkan seluruh hak bicara kepada Laras, kuasa hukum sah saya. Ketegasan saya membuat Bima kewalahan. Ia mulai melunak, beralih memohon dan berjanji akan berubah. Namun janji-janji itu sama sekali tidak bernilai bagi saya. Mediasi gagal, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan ke persidangan terbuka. Memasuki persidangan resmi, suasana tegang menyelimuti ruangan. Masalah terbesar kami bukanlah perasaan, melainkan harta Gonogini. Bima menuntut agar apartemen Rp2.000 itu dibagi 2 sama rata, dan menolak mengembalikan utang Rp150.000 yang ia berikan pada Lia. Bima berdalih bahwa selama pernikahan, pendapatan suami juga merupakan harta bersama. Tindakannya menggunakan gajinya untuk membantu adik kandungnya merintis usaha dan membeli mobil adalah sah dan masuk akal. Ia bahkan dengan lantang menyebut saya sebagai istri egois yang sangat perhitungan dengan keluarga suami. Tiba giliran pihak penggugat untuk berbicara. Laras berdiri dan dengan tegas menyerahkan sejumlah bukti tertulis. Ia menyerahkan tumpukan mutasi rekening bank saya selama 5 tahun kepada majelis hakim. Angka-angka yang dicetak tebal jelas membuktikan bahwa seluruh biaya hidup keluarga, dari listrik, air, IPL apartemen, hingga belanja sehari-hari, semuanya dibayar oleh saya. Selanjutnya, Laras mengeluarkan tangkapan layar WhatsApp percakapan Bima dan Lia. Di dalamnya, Bima mengakui diam-diam mengambil uang dari tabungan bersama kami untuk dipinjamkan pada Lia buat beli mobil, serta meminta Lia merahasiakannya dari saya. Dilengkapi dengan bukti transfer atas nama Lia dari rekening Bima. Laras dengan runut menganalisis persentase kontribusi pembelian rumah di depan pengadilan, memberikan dokumen yang membuktikan bahwa uang Rp1.200.000 yang saya gunakan adalah dari tabungan saya sebelum menikah dan pinjaman dari orang tua saya. Namun, kunci utamanya ada pada utang Rp150.000. Sebelum majelis hakim mengambil keputusan, Laras meminta izin mencecar Bima secara langsung. Ia menatap lurus pada Bima, suaranya tajam dan bergema di ruang sidang. Saudara Bima, klien saya memiliki bukti lengkap yang menunjukkan bahwa adik Anda meminjam uang dengan batas waktu namun sengaja menghindar dari kewajiban membayar utang. Jika hari ini Anda tidak dengan sukarela menyisihkan bagian harta Anda untuk mengembalikan Rp75 juta kepada klien saya, kami akan segera melaporkan saudari Lia ke kepolisian. Dengan bukti-bukti ini, adik Anda berpotensi besar menghadapi tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Kasus pidana bukan main-main, harap Anda pikirkan baik-baik. Mendengar kata pidana dan ancaman adik perempuannya masuk penjara, wajah Bima seketika pucat pasi. Ia sangat tahu Lia tidak punya kemampuan untuk membayar utang, dan ia sendiri tidak mungkin membiarkan adiknya masuk penjara. Pukulan psikologis dari Laras sangat telak, tepat mengenai titik lemah Bima. Di bawah tekanan yang begitu besar, rasa percaya diri palsu Bima runtuh sepenuhnya. Keringat dingin bercucuran di dahinya, ia terpaksa menunduk dan menerima kesepakatan itu di pengadilan demi menyelamatkan adiknya. Ia tidak pernah menyangka, istri yang setiap hari hanya sibuk di dapur bisa menyiapkan serangan balik hukum yang begitu sempurna. 2 minggu setelah sidang yang menegangkan, pengadilan secara resmi membacakan putusan. Suasana ruang sidang hari itu lebih tenang, hanya ada saya, Laras, Bima, dan petugas pengadilan. Ibu mertua tidak hadir. Mungkin ia sudah sadar bahwa tangisan dan teriakannya tidak berguna di mata hukum. Atau sekadar tidak ingin melihat putra kesayangannya kalah telak. Bima duduk selang satu deret kursi dari saya. Penampilannya kuyu, bahunya merosot lelah. Sepanjang sidang, ia tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat saya sama sekali. Hakim ketua membacakan putusan dengan lantang. Setiap kata terdengar jelas membawa ketegasan hukum. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai sepihak saya, mengesahkan bahwa pernikahan antara saya dan Bima telah berada dalam situasi yang retak parah, kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dan tujuan pernikahan tidak tercapai. Mengenai harta,
pengadilan memutuskan kedua belah pihak harus melelang atau menjual apartemen tersebut. Uang hasil penjualan setelah dikurangi biaya yang sah, akan dibagi berdasarkan rasio kontribusi yang telah dibuktikan oleh pengacara Laras. Dengan demikian, saya akan menerima kembali uang pokok sebesar Rp1.200.000 ditambah nilai apresiasi yang sesuai dengan rasio kontribusi berdasarkan harga pasar apartemen saat ini. Mengenai utang Rp100.050.000, daripada memisahnya menjadi kasus perdata penagihan utang yang memakan waktu, pengadilan mencatat kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Demi melindungi adiknya dari jeratan hukum pidana, Bima setuju untuk memotong Rp75.000 dari bagian hasil penjualan rumahnya, untuk diserahkan kepada saya. Uang ini dianggap sebagai pelunasan separuh harta bersama yang secara diam-diam ia berikan pada adiknya. Putusan ini dijatuhkan secara sangat adil, transparan, dan secara mutlak melindungi hak-hak saya yang sah. Mendengar putusan itu, Bima membenamkan kepalanya ke kedua tangannya. Ia kalah telak dalam pertempuran hukum ini, tidak mendapatkan keuntungan tak masuk akal apapun. Segala perhitungannya untuk memanfaatkan uang istri demi keluarganya hancur tak bersisa. Bima menandatangani berita acara putusan dengan tangan gemetar. Berbeda dengan Bima yang hancur, saya dengan tenang mengambil pena dan menandatangani dokumen. Tulisan tangan saya tegas dan indah. Selesai semua prosedur, saya berdiri, menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim, dan melangkah keluar dari ruangan. Pintu kayu tebal pengadilan terbuka, menyambut hangatnya sinar matahari siang di Jakarta. Udara di luar terasa segar dan melegakan. Batu besar yang menindih dada saya selama 5 tahun telah sepenuhnya terangkat. Saya bukan lagi menantu dari ibu yang egois, bukan lagi istri dari pria pengecut itu. Saya telah membebaskan diri saya sendiri. Bima melangkah mengikuti saya hingga ke halaman luas pengadilan. Ia berhenti dan memanggil nama saya dengan suara lemah. Saya berbalik menatap pria yang dulu pernah berbagi tempat tidur dengan saya, dengan tatapan dingin layaknya melihat orang asing. Bima ingin mengatakan sesuatu, bibirnya berkomat-kamit tapi tak ada suara yang keluar. Ia menatap pakaian kerja saya yang rapi, melihat aura percaya diri dan mata saya yang teguh. Mungkin pada detik itulah Bima baru benar-benar merasakan kepedihan atas kehilangannya. Ia sadar telah menghancurkan sendiri seorang istri yang dengan sepenuh hati merawat keluarganya, kehilangan kehangatan rumah yang diidam-idamkan banyak pria. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya tersenyum tipis, sebuah senyum sopan tanpa emosi apapun, lalu berbalik dan berjalan lurus menuju mobil Laras yang sudah menunggu. Punggung saya tegak menatap masa depan yang terbuka lebar, meninggalkan masa lalu yang kelam, selamanya tak akan pernah terulang kembali. Setengah tahun berlalu sejak hari saya memegang putusan cerai dari pengadilan, kehidupan saya telah membuka lembaran yang benar-benar baru. Apartemen lama kami terjual cepat melalui agen properti. Dengan uang pembagian yang adil, ditambah uang ganti rugi dari Bima, saya memiliki modal yang cukup besar. Sebagian uang itu saya gunakan untuk membeli tunai apartemen studio yang sedang saya sewa. Secara resmi saya berdiam di tempat yang benar-benar milik saya. Tidak ada lagi yang memata-matai, tidak ada lagi aturan patriarki yang mengekang. Ruang hidup saya dipenuhi cahaya dan tanaman hijau yang subur. Bebas dari lingkaran pekerjaan rumah tangga tanpa henti, saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk karier saya. Konsentrasi penuh itu membawa hasil di luar dugaan. Proyek pemasaran berskala besar yang saya pimpin sukses besar, membawa kontrak bernilai miliaran rupiah bagi perusahaan. Dalam rapat evaluasi kuartal, jajaran direksi resmi mempromosikan saya menjadi manajer penjualan, diikuti dengan kenaikan gaji dan bonus yang fantastis. Pengakuan dari atasan dan rasa hormat dari rekan kerja adalah hadiah tak ternilai yang membalas usaha tak kenal lelah saya. Untuk menghadiahi diri sendiri atas promosi tersebut, saya memutuskan membeli sebuah mobil. Saya memilih mobil hatchback berwarna merah marun, dengan desain kompak dan interior modern. Hari saat saya mengambil mobil di showroom, memegang kunci pintar di tangan, saya merasa sangat bangga pada diri saya sendiri. Ini bukan harta hasil meminta-minta, bukan bergantung pada raut wajah suami atau ibu mertua, melainkan hasil keringat seorang perempuan yang mandiri secara finansial. Memiliki mobil sendiri, perjalanan dinas atau liburan akhir pekan bersama sahabat menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya mengatur perjalanan liburan singkat ke luar negeri, ke Thailand dan Singapura. Saya menjelajahi tempat-tempat baru, menikmati makanan lezat, dan mengabadikan foto-foto kenangan dengan senyum paling bahagia. Akhir tahun, perusahaan mengadakan malam apresiasi klien dan penghargaan karyawan berprestasi di sebuah hotel bintang 5 mewah di Jakarta. Malam itu, saya melangkah masuk ke aula diiringi tatapan kagum semua orang. Saya mengenakan gaun malam dari sutra berwarna hijau zamrud dengan desain off-shoulder elegan yang menonjolkan lekuk tubuh saya. Rambut pendek saya tertata rapi,
dipadukan dengan anting berlian berkilau dan riasan wajah yang tajam. Ketika nama saya dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan karyawan terbaik tahun ini, saya melangkah menaiki tangga berkarpet merah dengan penuh wibawa. Berdiri di hadapan ratusan lampu flash dan riuh tepuk tangan, saya tersenyum, mengangkat gelas red wine, dan menyesap anggur merah itu di ujung lidah saya. Saya tiba-tiba menyadari bahwa 5 tahun masa muda saya yang tenggelam di dapur penuh asap tidak sepenuhnya sia-sia. Itu adalah kursus kejam yang mengajarkan saya cara tumbuh dewasa, cara melihat nilai diri saya sendiri dengan benar. Luka di masa lalu telah menempa Nadia menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan bersinar cemerlang hari ini. Kemandirian finansial dan mental memberi saya sebuah keistimewaan tak ternilai, yaitu hak untuk bebas menentukan kebahagiaan hidup saya sendiri. Sementara saya menikmati hari-hari gemilang di puncak karier dan kebebasan, orang-orang yang dulu dengan kejam menginjak-injak kebaikan saya kini harus merasakan kenyataan pahit bernama karma. Setelah perceraian dan penjualan rumah, Bima hanya menerima sejumlah uang yang sedikit karena harus dipotong utang kompensasi. Tidak cukup untuk membeli rumah baru, ia terpaksa menyewa sebuah kos-kosan pengap beratap seng yang terletak jauh di dalam gang sempit di pinggiran Jakarta. Ibu mertua terpaksa pindah dan tinggal bersama putranya di tempat yang serba kekurangan itu. Guncangan karena kehilangan keluarga yang damai, ditambah tekanan finansial yang berat, membuat Bima jatuh ke dalam depresi. Ia melampiaskannya dengan minum minuman keras. Setiap hari Bima pergi bekerja dengan wajah lesu dan bau alkohol yang menyengat. Pekerjaannya terus mengalami kesalahan fatal. Menginjak bulan keempat setelah bercerai, jajaran direksi perusahaannya tidak tahan lagi dengan kinerjanya yang hancur dan memutuskan untuk memecatnya. Kehilangan pekerjaan, Bima resmi terperosok ke dalam jurang keputusasaan. Sepanjang hari ia hanya mengurung diri di kos-kosan sempit itu, tenggelam dalam alkohol murahan. Bencana belum berhenti di situ. Ibu mertua saya yang terbiasa hidup enak, kini harus makan seadanya. Tinggal di lingkungan yang sumpek membuat kesehatannya menurun drastis. Pada suatu malam yang dingin, beliau terkena stroke ringan yang menyebabkan separuh tubuh sebelah kirinya lumpuh dan harus terbaring di kasur. Satu-satunya tumpuan harapannya saat ini seharusnya adalah putri kesayangannya, Lia. Namun, kebenaran tentang bakti Lia baru kini terbongkar dengan telanjang. Lia beralasan sibuk mengurus anak dan bisnis keluarga suaminya, sehingga sangat jarang menjenguk ibu kandungnya sendiri. Hanya sesekali saja ia mampir ke kos-kosan reot kakaknya. Suatu petang, Lia datang membawa sebungkus nasi rames, murah seharga 25.000, yang dibeli terburu-buru di warung pinggir jalan. Begitu melangkah masuk, ia mencium bau apak dan obat yang menyengat. Lia langsung mengernyitkan dahi, menutup hidung dengan tangannya. Ia berjalan cepat ke meja plastik yang retak ujungnya, melempar bungkus nasi itu ke atas meja, lalu mengomel dengan keras. Ibu makan saja nasi bungkus ini. Aku masih harus pulang masak buat keluargaku. Gak ada waktu diam di sini melayani ibu terus. Mas Bima mana? Cuma punya satu ibu sakit begini aja gak bisa ngurus, kerjaannya mabuk terus. Aku kan udah bilang, ibu pulang kampung aja biar luas, malah bertahan di Jakarta nyusahin anak-anak. Setelah melontarkan kata-kata kejam itu, Lia tidak repot-repot bertanya di mana ibunya merasa sakit, juga tidak mengambilkan air atau obat untuknya. Ia memutar tubuhnya, menghidupkan motor, dan langsung melesat pergi, meninggalkan ibu kandungnya terbaring tak berdaya di atas kasur tipis yang usang, dengan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Tak lama setelah itu, Bima melangkah terhuyung-huyung masuk ke kamar setelah mabuk berat. Ia melihat sebungkus nasi rames dingin dengan lauk berlemak yang menggumpal tergeletak di atas meja. Tidak ada yang menghangatkannya, tidak ada yang menatanya di piring yang bersih. Bayangan nasi bungkus murah yang berbau tidak enak itu tiba-tiba menusuk tajam ke dalam pikiran Bima. Ia teringat hidangan 7 rupa seharga Rp2.000 yang ditata rapi pada akhir pekan 5 tahun yang lalu. Piring kepiting saus padang merah merona, udang pancet yang mengkilap, tumis daging sapi lada hitam yang harum, yang disiapkan langsung oleh istri sahnya dengan sepenuh hati. Makan malam yang penuh cinta tanpa syarat itu telah ia dan ibunya buang ke tempat sampah tanpa ampun. Bima jatuh terduduk di atas lantai semen yang dingin, kedua tangannya menutupi wajahnya yang kuyu. Air mata penyesalan yang tak terhingga tumpah, diiringi isak tangis yang tertahan di dalam kamar yang gelap itu. Ia telah kehilangan permata yang paling berharga hanya karena kebodohannya dan upayanya yang buta untuk melindungi keegoisan keluarganya. Namun penyesalan Bima yang terlambat tidak akan bisa memutar balik roda waktu. Kisah keluarga Bima adalah bukti paling nyata dari harga yang harus dibayar atas sebuah ketidakpedulian dan keserakahan. Bagi saya, jalan di depan sana bertabur bunga yang saya tanam dengan tangan saya sendiri. Kehidupan ini pada dasarnya sangat adil. Seorang perempuan hanya akan mendapatkan kebahagiaan dan kehormatan ketika ia tahu bagaimana cara berdiri di atas kakinya sendiri, berani membuang hal-hal yang membusuk,
Dan yang terpenting, harus selalu tahu cara mencintai dan menghargai nilai gemilang di dalam dirinya sendiri.